Dan penunggang kuda putih itu, Bapak Ibu, mempunyai pasukan yang berbata-batalion, ya, yang berbata-batalion, berlaksa-laksa, pasukan malaikatnya. Jadi setiap pemimpin penunggang kuda putih itu mempunyai pasukan yang berlaksa-laksa. Nah, jadi gunanya tiang api dan tiang awan di waktu siang dan di waktu malam. Di waktu siang, tiang api itu untuk melindungi setiap anak-anak Tuhan yang berseru, berserah, berharap, memanggil nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan berkuasa itu, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadi ada tiang awan untuk melindungi, menudungi. Jadi apabila muka bumi ini temperaturnya panas, sangat panas, maka anak-anak Tuhan, Bapak Yahweh, Bapak Yeshua HaMashiach Elohim itu ada perlindungan, tudung kemuliaan Tuhan, seperti yang kalian lihat ada di atas kepalanya mempelai, ya. Ada di setiap kepala mempelai Tuhan sudah ada cahaya awan putih kemuliaan Tuhan, ya, seperti itu ya. Bapak Ibu sudah lihat di kamera, itu perlindungan Tuhan, awan putih kemuliaan Tuhan. Seperti itulah awan yang menyelubungi muka daripada nabinya pada zaman dahulu. Nabi Musa di atas gunung membawa 10 hukumku turun dari atas gunung Sinai, dipenuhi mukanya tidak kelihatan seperti itu, diselubungi dengan awan kemuliaan Tuhan. Nah, guna tiang api pada waktu malam, ketika kita berjalan, kita ada cahaya, sinar kemuliaan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di tempat ini. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin dekat dengan-Mu selalu. Jadi tiang api itu melindungi kita, memberikan kepada kita jalan terang. Jadi kita berjalan di gelap malam seperti ini, gelap, sangat gelap ini, tidak ada cahaya apapun. Kita sudah ada tiang api, Bapak Ibu, bercahaya-cahaya, berkilau-kilauan, dan itu bisa dilihat lewat kamera. Tidak pakai aplikasi, no aplikasi, ini video biasa saja. Setiap saya membuat video, saya kasih mati dulu jaringan 666 itu, ya. Dan tidak ada jaringan 66 dan saya buat video. Kadang video itu tak putar sendiri, Bapak Ibu. Lagunya tak putar sendiri, tidak ada jaringan. Oh, haleluya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, tidak ada jaringan, tak putar sendiri. Jadi kadang saya kaget juga, saya bilang HP saya yang error ini atau bagaimana? Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tiang api untuk kita anak-anak Tuhan berjalan di gelap malam, kita sudah diterangi. Jalan kita ada perlindungan. Perlindungan Tuhan, ada tiang api, tiang awan, materai Tuhan, sehingga pada saat ini kuda hitam bergerak, Bapak Ibu. Kuda hitam siapa? Penunggangnya Bapak Ibu sudah tahu, tentu malaikat Tuhan ya. ISIS dan program dari China. China tirai bambu. Dia gandeng di dalam satu penunggang unta berkepala burung putih. Jadi China ini dalam 1 detik ke depan akan menggandeng Arab Saudi, Timur Tengah. ISIS Bapak Ibu, itu pasukan hitam. Namanya apa? Pasukan kuda hitam. Namanya apa? Pasukan elitnya setan. Jadi akan berhadapan dengan pasukan elitnya Bapak Yahweh, Bapak Surgawi. Tapi mereka nego sekarang, seperti ini negonya. Mempelai. Mendingan kita damai saja. Damai saja mempelai ya. Tidak usah bongkar-bongkar kita ini. Damai.
mempelai berjalan di pasukan Grand City, pasukan penunggang kuda putih bersama Pangeran Ilahi Yesus Kristus, Roh Alfa dan Omega itu. Kita bergerak juga di kota Antichrist City, yaitu Smart City. Jadi mempelai urus saja Grand City-nya 1000 tahun, kita lagi mengurus Smart City, ya, untuk menyiksa orang-orang yang setengah-setengah mengikut Tuhan. Seperti itu. Yang kemarin yang pakai surat-surat fak itu akan dikejar. Jangan heran ya, yang kena jus juga akan dapat murka Bapa Yahweh. Terima saja. Ya, itu kengerian juga. Yang terima surat, yang pakai surat menikmati dunia, terima juga. Ya, akan dikejar. Karena data mereka sudah ada di bank sentralnya ISIS. Jadi nama-nama mereka, negara mereka akan cari, Sherlock lokasi, prek. Mereka akan cari. Tetapi mempelai Tuhan yang percaya berkilau-kilauan ini, ISIS bilang kasihan, orang semua menderita, siksa hidup, kita tidak bisa menyentuh mereka. Kita sudah tidak bisa menyentuh mereka karena apa? Kita sudah pakai tubuh supranatural. Kita sudah berpindah ke tubuh supranatural. Mereka tidak bisa lagi menyentuh kita. Dan ada perjanjian di alam roh. Setiap mempelaiku jangan sentuh. Bapak Yahweh murka, dia kasih pica 4 ini bumi. Bapak Surgawi bilang begini sama itu setan, kuda hitam. Kuda hitam. Jangan berani menyentuh mempelaiku. Kan 50 orang saja toh. Apalagi mempelai yang sedang berbicara ini. Pica 8 itu bumi dibikin. Haleluya, tidak ada yang tersisa. Biar dorong membekeng itu bangkir-bangkir di bawah tanah supaya sembunyi kayak tikus. Sekarang ini dorong supaya sembunyi Bapak Ibu. Itu lagi Bapak Ibu mau bangga-banggakan itu teknologi. Sedangkan yang membuat teknologi saya supaya sembunyi. Supaya cari tempat yang aman di bangkir-bangkir. Karena mereka takut dengan murka Bapak Yahweh, Bapa Sorgawi, Bapak Yesua Hamasya Elohim. Firman yang hidup, Roh Alfa dan Omega itu lagi menyala-menyala mendarat di bumi ini. Orang berbicara begini, siapa tahu tiba-tiba kita lagi makan enak berpesta ria di muka bumi ini, tahu-tahu meteor mendarat di meja makan. Jadi mereka sudah ada di bangker-bangker sekarang ini. Yang keluar di bumi itu apa? Palsunya. Mereka pakai topeng sayang, palsunya itu. Di bangker-bangkernya itu ada mall sayang, ya, bukan kuno-kuno. Mewah itu bangkernya. Ya, mereka sudah bersembunyi di sana dengan bidadari-bidadarinya, penghibur-penghiburnya sudah ada di sana semua. Nanti pada saatnya nanti ditenggelamkan di lahar, ya, dipanggang di lahar nanti. Pada saatnya nanti itu waktu Bapak Yahweh itu satu kali dia toki ketuk palu, habis. Jadi lahar ini bumi. Bapak Ibu mau bangga-bangga harta, oh kasihan. Sinting gila miring Bapak Ibu. Saya menyerukan ini supaya Bapak Ibu, hati Bapak Ibu jangan terikat kepada harta benda duniawi yang berhala-berhala. Itu jebakan setan untuk membuat hati Bapak Ibu menjadi angku sombong minta ampun. Akhirnya berakhir di neraka. Jadilah cerita orang kaya dan Lazarus. Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham, orang kaya ada di api neraka. Minta haus air kehidupan, saya minta air. Saya minta air, haus apa? Air kehidupan. Hampa terasa hati, tidak ada damai, sukacita, bahagia apalagi. Banyak uang tapi tidak ada damai, sukacita dan bahagia. Saya minta air kehidupan. Air tolong berikan kepada saya. Apakah Lazarus memberikannya? Tidak. Engkau sudah puas di bumi, hai orang kaya. Engkau sudah dilayani, engkau menikmati kenikmatan dunia ini, menikmati dosa, bertobat. Bertobat sekarang. Ya, bagi-bagikan uang-uangmu itu adalah sampah di hadapan mata kami kepada orang-orang susah dan miskin. Jadi penunggang kuda putih ini beroperasi sekarang sangat dahsyat dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tujuannya hanya satu, bertobat. Mempertobatkan manusia-manusia keturunan ular beludak yang pakai otak, pakai logika ini. Simpel saja Bapak Ibu, sesimpel itu. Apakah Bapak Ibu tidak memahaminya dan tidak bisa masuk di hatimu? Sesimpel itu sayang, ya. Adanya pertobatan di seluruh bangsa-bangsa skala dunia.
semua lutut harus bertelut dan berlutut. Dan semua lidah harus mengaku Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Hanya itu satu. Tujuan daripada ketujuh guru, 7 bintang di hati Bapa Yahweh, dan mereka berada di tangan Bapa Surgawi. Tidak boleh ada yang melenceng dan tidak boleh ada yang jatuh dalam dosa ketujuh bintang ini, karena mereka adalah pemimpin. Jikalau kalau jatuh Bapak Ibu, so tidak lagi muncul-muncul. So tidak ada lagi jadi saksi. Hilang cahaya kemuliaan Tuhan itu hilang. Yang ada aura gelap. Gelap dan gelap. Makanya harus menjaga kekudusan hidup. Banyak ular menyerang saya. Mengapa Bunda Fei seperti ini jalan hidupnya? Pergi dengan laki-laki ini si Aditya Nugroho, mereka tidak tahu siapa dia, roh alfa dan omega. Roh alfa dan omega itu sendiri. Yang menolong saya, malaikat Tuhan itu sendiri, yang menolong saya di saat urgen Bapak Ibu. Di saat nyawa saya di ujung tanduk. Haleluya. Di saat saya mau dibunuh Bapak Ibu, dizolimi terus, saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang menyamar di dalam wadah itu. Ya kalau dunia logika tidak bisa menerima, ya silahkan, itu level iman masing-masing. Saya tidak bisa memaksakan level iman saya, ya pergerakan saya di dunia spiritual supranatural ini, dan ular beludak juga tidak bisa memaksakan saya untuk membungkam mulut saya ini sebagai saksi dunia pada saat ini. Kalian tidak bisa menerima itu, silakan. Dan saya juga tidak bisa menerima dengan level iman saudara. Level iman kita berbeda-beda. Level iman kita sangatlah berbeda-beda. Jangan samakan dirimu dengan diriku. Jangan pakaikan jubahmu dengan jubah yang ada di dalam rohku. Tidak sama ya, tidak sama. Jubahmu berbeda dengan jubahku. Imanmu berbeda dengan imanku. Masing-masing. Ya. Tidak mau terima itu, silakan. Anda mau menerima itu, bertobat sungguh-sungguh. Coba kalau bertobat sungguh-sungguh dengan kerendahan hati, cari Tuhan, menyembah Tuhan dalam dimensi roh dan kebenaran. Baca firman Tuhan. Minimal 1 tahun Anda puasa setiap hari, baru Anda menemukan dimensi roh dan kebenaran itu. Harus bayar harga, baru Anda bisa tahu. Karena Anda tertutup mata Anda, buta, tuli, dan telanjang. Ya, makanya tidak tahu apa-apa. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Seperti itu. Seperti itu. Ya. Jadi sekarang saya ingin kita berbicara Bapak Ibu dari 2 arah.